Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Bayu Biru yang berjudul Misteri Alas Roban. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya Sobat Horor gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udah kan Sobat Horor? Yuk langsung aja kita mulai. Mereka yang selalu menjadi misteri di jalur tengkorak Pantura Alas Roban. Misteri Alas Roban, sebuah cerita dari Bayu Biru, based on true story. Kegiatan libur semester ialah hal yang ditunggu-tunggu bagi pelajar, khususnya Handi dan Tio, teman akrab satu kelas serta satu bangku. Mereka adalah siswa di salah satu SMA yang berasal dari kota pahlawan. Kegemaran dan hobi mereka berdua di tahun 2011 adalah bermain otak-atik motor tua serta touring luar kota. Di usia yang masih belia, hobinya cukup menguras kantong kedua orang tuanya. Kedua orang tua mereka juga senang dengan kegiatan anaknya, yang terpenting masih dalam koridor kegiatan yang positif. Ditambah kegiatan anaknya tidak mengganggu prestasi di sekolahnya. Saat liburan kenaikan kelas 11 menuju ke kelas 12 telah tiba, di hari Minggu mereka berdua berkumpul di rumah Handi terlebih dahulu. Mereka berdua berencana ikut touring ke Yogyakarta bersama teman sekampung Handi. Kebetulan, informasi dari teman-teman di daerah sekitar rumah Handi, ada rombongan 8 orang yang mau ikut touring ke Yogyakarta. Mereka masing-masing menggunakan satu motor diisi 2 orang. Saat masih di rumah Handi, teman-teman di lingkungannya pun datang satu persatu untuk berkumpul. 10 orang ini menyepakati hari keberangkatan ditentukan berangkat dari kampung Handi. Mereka menyepakati untuk berangkat hari Selasa sore sehabis duhur sekitar jam 1 siang. Selasa sore jam 1 ternyata belum ada yang datang. Handi yang sudah siap dengan Tio menunggu sampai jam 4. Perlahan tapi pasti, rekan mereka yang 8 orang baru berkumpul di rumah Handi. Meski agak telat, mereka tetap berangkat bersama. Semua rombongan berangkat dengan penuh semangat dan bahagia. Keberangkatan mereka berbekal seadanya. Waktu di jalan sempat berpapasan dengan satu klub motor yang sama tapi beda rombongan. Saat rombongan berjalan menuju Jogja, mereka 2 kali berhenti untuk istirahat dan mengisi BBM. Selain itu, mereka juga membantu teman satu klub motor yang mogok. Padahal mereka belum saling kenal, tapi rasa persaudaraan sesama pemilik motor tua yang menyatukan mereka untuk saling bantu-membantu. Perjalanan penuh canda dan tawa, dan juga keseruan di antara para pemuda ini saat di jalanan. Waktu terus berjalan seperti roda mereka yang terus melaju. Sesampainya di Yogyakarta, mereka langsung menuju pantai Parangtritis, tempat yang akan dijadikan berkumpulnya klub motor ini. Saat mereka sampai di lokasi, waktu menunjukkan sudah malam hari. Semua anggota rombongan ini memutuskan untuk menginap di areal tepi jalan sekitar pantai. Begitu juga anggota klub motor tua ini ikut bergabung. Sedang klub motor dari kota lain juga mulai berdatangan di malam hari. Suasana semakin malam semakin ramai dan riuh. Saling sapa dan saling berbagi makanan, minuman dan juga rokok adalah kebiasaan mereka saat acara seperti ini. Malam hari itu mereka habiskan untuk nongkrong di pinggir jalan, bukan untuk istirahat melepas lelah. Jiwa muda mereka untuk mengenal satu sama lain dari lain daerah juga sangat kuat. Hal ini membuat anggota klub dari kota pahlawan begadang malam itu. Padahal pagi hari akan diadakan acara orkes dangdut untuk memeriahkan acara mereka. Tapi semua anggota klub merasa tidak peduli. Mereka berpikiran hanya kebahagiaan bisa berkumpul bersama teman-teman sesama satu klub motor. Pagi menjelang, Handi dan Tio sudah berada di pantai. Pikiran mereka gelisah dan tak nyaman pagi itu. Keduanya merasa ada sesuatu yang mengganjal dari diri mereka.
Entah apa yang terjadi saat itu pada dua pemuda asal kota pahlawan ini. Semakin siang, semakin mereka tidak betah di lokasi. Padahal acara pembukaan belum dimulai. Keadaan touring kali ini tidak seperti touring-touring yang mereka alami sebelumnya. Hari itu memang menjadi touring terjauh untuk kedua sahabat ini, karena sebelumnya hanya touring di sekitar daerah Jawa Timur. Hari beranjak semakin siang, cek sound dan persiapan alat di atas panggung sudah siap digelar di pantai. Informasinya acara sekitar jam 10 lebih akan dimulai, tapi Hendy tidak berkehendak demikian. Ia yang masih duduk di sebelah panggung bersama Tio tiba-tiba berkata, "Yo, ayo pulang, hatiku merasa sudah tidak enak." "Yo, ayo pulang, hatiku merasa tidak enak," pinta Hendy yang berdiri di samping panggung. "Sama Hen, aku yang ngerasa tidak enak ini," jawab Tio. "Ya sudah, ayo langsung pulang," sambung Hendy. "Tapi tidak pamitan ke anak-anak dulu toh," sergah Tio. "Tidak perlu, nanti kalau pamit malah tidak diperbolehin pulang sama anak-anak," jawab Tio yang sudah gelisah ingin pulang. Mereka berdua berjalan diam-diam dari sebelah panggung menuju parkiran motornya. Mereka mengambil motor dan menuntunnya dengan perlahan. Siang itu mereka berjalan menuntun motornya terlebih dahulu. Mereka berdua melewati kerumunan anggota klub motor seakan-akan anggota klub yang lain melihat motornya mogok. "Kemana Hen?" tanya salah satu anggota klub yang mengenalnya. "Sebentar, mau memperbaiki motor ini di depan," jawab Hendy sambil menunjuk ke arah jalan. Padahal waktu keluar pantai, pikiran mereka sudah mulai kosong, gelisah dan kacau. Mereka sudah tidak sadar akan apa yang dilakukan. Mereka berdua seperti terkena hipnotis. Sampai di jalan mereka langsung menaiki motor tua itu dan melajukan perjalanan pulang secara diam-diam. Sekitar jam 10 pagi mereka mulai mengendarai motor tuanya di atas jalan raya. Perasaan Hendy melajukan motor ke arah Jawa Timur. Mereka melaju berdua sekian jam hingga terasa bahan bakar mereka mau habis. Merasakan hal ini, tarikan motor sudah tersendal-sendal. Saat itu juga Hendy mengurangi kecepatan sambil mencari SPBU terdekat. Sekian meter mereka melihat SPBU. Spontan tangan Hendy membelokkan motornya di sebuah SPBU kecil. Hendy langsung ikut antrian paling belakang di box bertuliskan premium. Tio sendiri langsung turun dari boncengan dan pergi ke kamar kecil. Selesai buang hajat, Tio berjalan keluar. Ia duduk jongkok di depan pintu keluar SPBU untuk menunggu Hendy. Waktu Tio duduk, ia melihat rombongan konvoi klub motor yang sama dengan mereka melewati di depannya. "Woi, bareng!" teriak Tio dengan keras dengan melambaikan tangannya. Tapi rombongan ini hanya melambaikan tangan dan tetap berlalu pergi. Tio memandang ke arah mereka semakin menjauh dan menghilang di jalanan, sedang Hendy masih antri di SPBU. Sekian menit, akhirnya Hendy datang dengan mengendarai motor tuanya. Mereka merasa berdua sudah tertinggal jauh karena mengisi bahan bakar di SPBU. Tio dengan cepat berdiri di belakang boncengan Hendy. "Ayo berangkat, ini sudah tambah tak enak ini," ucap Tio dengan memaksa. "Iya, ayo, cepat naik Des," sambung Hendy serta menunggu Tio naik di belakang motornya. Hendy langsung kembali memasukkan kendaraannya di jalan raya. "Anak-anak tadi kok sudah tidak kelihatan yo?" kata Tio. "Siapa yo?" sahut Hendy dari depan. "Anak-anak yang satu klub motor sama kita, Hen," jawab Tio. "Beneran yo?" tanya Hendy dengan penasaran. "Iya Hen, kencengkan motornya Des, bicara saja bisa ketinggalan ini," bentak Tio dari belakang. "Iya ya, ramai saja, aku cuma nanya," sahut Hendy yang memulai menambah kecepatan. Merasa kesal, motornya langsung dipacu dengan kencang. Dengan kecepatan penuh, motor Hendy melaju tapi belum bisa menyusul rombongan di depannya. Sekian lama mereka menyusuri jalan raya sampai akhirnya dari jauh mereka melihat areal hutan jati yang lebat di depannya. Tapi teman-teman mereka tetap belum terlihat.
Gimana ini? Anak-anak tadi masih belum kelihatan, tanya Hendy dari depan dengan keras. Sudah, ikuti jalan raya saja, tidak apa-apa, jawab Tio dari belakang. Ya sudah, jawab Hendy di depan. Dengan saran dan masukan dari sahabatnya Tio, akhirnya Hendy menurutinya, tapi ia sedikit ngawur untuk mengambil jalan raya. Hendy yang gelisah dan bingung berpikir hanya untuk mengikuti jalan raya yang berada di depannya, padahal mereka saat itu sudah salah jalur untuk pulang. Kebingungan dan ketidaksadaran mereka dari Pantai Parangtritis membuat Hendy mengendarai motor secara asal. Di jalan raya yang di samping kanan kirinya rumah telah habis, kini mereka mulai memasuki hutan jati yang lebat. Jalan mulai menanjak dan banyak belokan serta turunan tajam. Mereka melaju dengan kecepatan sedang meski sesekali kendaraan lain lewat dan menyalip mereka dari belakang. Saat tanjakan tajam, motor mereka dipacu untuk melewatinya, tapi motor mereka tidak kuat menaiki tanjakan. Melihat keadaan ini, Tio langsung turun dari motor dan mendorong motor Hendy dari belakang. Hal itu mereka lakukan berulang kali sampai mereka berjalan sekitar 5 km. Di remang cahaya mulai redup, tertutup daun jati yang lebat dan rimbun, ada seorang kakek tua sendirian naik motor yang sama dengan Hendy. Kakek itu seperti habis ikut konvoi. Perlahan kakek itu menghampiri mereka dari samping dengan mengurangi kecepatan motornya. Kenapa, nak? Tanya kakek tua yang masih mengendarai di atas motor tuanya dengan pelan di samping Tio. Tidak kuat motornya buat naik tanjakan, Mbah, jawab Tio yang mendorong dengan nafas ngos-ngosan. Ayo sama saya saja salah satu, biar tidak jalan, tawar kakek yang memakai helm dan terlihat sembulan beberapa rambut yang memutih. Nggih, Mbah, terima kasih, sambung Tio yang melepaskan tangannya di belakang motor Hendy. Tio sendiri langsung mendekati kakek tua itu dan menerima ajakannya. Sejenak sang kakek berhenti sebentar dan Tio langsung naik di belakang motornya. Tio dan kakek itu mengendarai motor berdua dengan lancar. Sang kakek ini saat membonceng Tio sempat bercerita bahwa asalnya dari Jawa Timur juga, tepatnya di kota sebelah Tio. Mereka berdua melaju dahulu sambil berbincang panjang lebar. Sedangkan motor yang dikendarai Hendy tadi yang tidak kuat di tanjakan, sekarang tiba-tiba kuat melewati tanjakan dan bisa mengikuti motor kakek ini dari belakang. Sekian kilometer jalan yang telah dilalui, kakek ini mengajak mampir di sebuah warung untuk makan. Sebenarnya Tio tidak mau, tapi kakek ini terus memaksa Tio, sampai akhirnya dia sebagai penumpang mengikuti keinginan jokinya. Tio sendiri juga sudah merasa akrab pada kakek ini, padahal baru ditemuinya beberapa menit yang lalu. Sedang Hendy sendiri mengikuti kakek ini dan temannya Tio untuk mampir di warung. Saat sampai di warung sederhana, mereka parkir kendaraan di halaman warung. Lalu mereka bertiga ini masuk warung dan pesan makanan. Kedua pemuda yang tidak tahu arah pulang ini tanpa rasa sungkan mengikuti kakek tua untuk makan di warung. Suasana di warung cukup ramai saat sore menjelang maghrib. Waktu itu jam di warung menunjukkan jam 5 sore lebih 15 menit. Mereka makan dengan lahap karena Tio dan Hendy sendiri sudah merasa kelaparan. Selesai makan mereka keluar, tapi sebelum meninggalkan warung semua makanan dibayar oleh kakek tua baik hati ini. Sampai di luar warung, kakek ini langsung duduk di atas motornya. Dia menoleh ke Hendy yang sama-sama sudah naik motor tua, sedang Hendy sendiri sudah menatapnya penuh curiga. Mbah, pulangnya ke timur barengan saja, Mbah, pinta Hendy. Jangan, nak, aku buru-buru, masalahnya aku masih ada urusan lain, jawab kakek ini dengan menyalakan motornya. Sudah, saya duluan, pinta kakek ini dengan melajukan dahulu motornya ke jalanan beraspal. Kakek ini mulai meninggalkan mereka berdua, tapi Hendy dan Tio yang merasa sudah dibantu kakek ini, mereka langsung mengejarnya dari belakang. Dengan cepat dua pemuda ini menaiki motor di jalan beraspal. Motor yang mendadak normal melaju dengan kencang untuk mengikuti kakek ini. Sejauh 20 meter kakek itu masih terlihat.
Tapi saat setelah belokan tanjakan, tiba-tiba kakek ini menghilang. Mereka berdua bingung. Seharusnya kakek itu di depannya, tapi tiba-tiba sudah tidak ada ketika jalan di depannya lurus. Gimana ini yo? Kakeknya kok ngilang? Tanya Hendy dengan menurunkan kecepatan serta menoleh ke belakang sebentar. Iya, tidak ada kakeknya, sahut Tio yang heran. Ya sudah biarkan, terus saja Hen, sudah malam ini, perintah Tio dari belakang. Ya sudah, jawab singkat Hendy dengan menaikkan kecepatan lagi. Tanpa pikir panjang, Hendy menjalankan saran Tio dan tetap merasa melajukan kendaraan untuk mengarah ke timur, menuju arah kota kelahirannya. Hari semakin gelap. Motor mereka yang ditumpangi Hendy dan Tio terus melaju di areal hutan dengan pemandangan semakin mengerikan. Di kegelapan malam hanya beberapa kali mobil dan motor menyalitnya. Lampu motor mereka juga redup kekuningan saat itu. Daun-daun jati yang rimbun menutup dengan kegelapan di semua sisi jalan. Semakin jauh mereka melaju, bau harum bunga Kamboja mulai tercium. Tapi kadang-kadang bau bunga Kamboja ini berganti dengan bau busuk. Rintik hujan lama-kelamaan yang melanda mulai mengikuti dan membasahi jaket tebal mereka. Kedua sahabat ini tetap tidak berhenti untuk sekedar berteduh atau menahan dingin. Mereka berdua yang tergolong masih polos akan hal demikian menganggap hal ini biasa saja. Di sisi lain mereka juga tergolong anak nekat yang cepat ingin sampai ke rumah. Karena lingkungan mereka yang mendidik karakter mereka menjadi demikian. Semakin lama dan jauh mereka melewati jalanan hutan ini, suasana semakin lembab dan tidak ada kendaraan satupun yang melintas. Hingga daun-daun jati tidak terlihat, hanya getaran daun-daun jati yang terkena bulir air sebagai alunan bunyi malam itu. Lama-kelamaan mereka merasa hanya kendaraan mereka berdua yang ada di jalanan malam itu. Sejauh kira-kira 15 kilo dari warung pertama saat melintas jalanan, Hendy dan Tio hanya melihat satu buah warung di tengah hutan, tepatnya di sisi kiri jalan. Posisi warungnya berada tepat setelah tanjakan ada belokan sedikit dari arah barat. Mereka berdua yang sekilas melihat bangunan reot itu, mereka tidak berpikir curiga sedikit pun akan warung ini. Mereka terus menjalankan kendaraan. Sampai Hendy melihat di depannya ada pertigaan jalan besar. Ia melaju lurus mengikuti jalan besar itu. Tapi setelah melewatinya, mereka kembali melintasi warung reot itu lagi. Seperti berputar kembali. Ia memaju kendaraan tuanya sekitar 12 kali melewati warung itu. Sampai akhirnya Tio yang kesal memulai menghitung perjalanan ke-13. Dengan hitungan pertama di lintasan yang sama, sedang Hendy hanya fokus untuk menakodai motornya. Tio mempunyai inisiatif sendiri, yaitu warung ini dijadikan penanda dan pengingat jika lewat lagi di sini. Yang kedua, setelah mereka tetap melewati warung yang sama di sisi kiri jalan. Yang ketiga, motor terus berjalan mengikuti jalan raya sampai ada pertigaan lagi. Kali ini Hendy memilih di jalan yang berbelok. Sekian lama memacu motor, mereka kembali lagi melewati depan warung yang sama di tengah hutan. Kok warung ini lagi, Hen? Ucap bibir Tio yang tepat di sebelah kanan telinga Hendy. Iya bener yo, masa kita salah jalan? Jawab Hendy dari depan dengan suara kencang. Ternyata mereka hanya berputar dan berputar di jalan raya yang tak berujung. Lama-kelamaan mereka berdua tambah kesal dengan apa yang dialaminya. Tio di belakang mulai jengkel dan merasa capek serta kedinginan. Tio sendiri ingin segera beristirahat. Han, kamu bisa nyetir tidak? Tanya Tio dengan jengkel. Maksud kamu gimana? Jawab Hendy yang masih tak mengerti maksud Tio. Kok kita dari tadi muter di jalan ini terus? Apa kamu tidak merasa aneh? Tanya Tio kepada Hendy. Iya ya, aku sendiri merasa. Tapi gimana lagi? Aku cuma lihat jalan ke depan, masalahnya jalanannya gelap. Jawab Hendy dengan mengurangi kecepatan laju motornya. Sebentar, pelan-pelan saja motorannya. Lihatlah, di depan itu warung yang pasti kita lewati dari tadi. Jelas Tio dengan sedikit menggigil.
Beneran ya Yo? Sambung Hendy. Beneran Des, itu tadi sudah tak ingat bolak-balik. Warung itu pasti ada di sisi kanan jalan, terang Tio dengan penuh keyakinan. Entah berapa lama mereka berputar-putar lagi di jalan tengah hutan, malam itu mereka tidak bisa melihat jam karena HP keduanya baterainya sudah habis. HP mereka berdua ditaruh di jok motor saat mulai meninggalkan SPBU terakhir. Waktu motor terus melaju, tiba-tiba motor mereka mogok mendadak. Tepatnya di depan warung reot yang jadi penanda yang mereka lewati tadi. Kondisi mereka berdua malam itu sudah sangat capek, lelah, serta kedinginan karena sedari tadi hujan gerimis menemani mereka di kegelapan hutan jati. Gimana Sobat Horor? Kira-kira Tio sama Hendy berhasil keluar dari jalan itu atau enggak ya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!